Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara yang ada di live Facebook, bahkan jemaat yang kami kasihi yang ada di Zoom, kita akan memulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Saya percaya kita ada saat ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, hati kita, sikap ibadah kita yang terbaik bagi Tuhan. Karena dialah satu-satunya Tuhan Allah kita dalam hidup kita semuanya. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri, kita mau agungkan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian penyembahan kita semua. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita nyatakan kepada Tuhan betapa dahsyatnya Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Dia Tuhan, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu Tuhan, tak terukur panjang setiamu, panjang setiamu. Kau tidak pernah berubah Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Mari saudara nyatakan, hanya Engkau Tuhan. Amin. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup, tiada yang lain.
tidak akan pernah tergoyahkan ya Tuhan. Hanya Kaulah Allah kami. Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allahku. Inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya di dalam hidup kami, Tuhan dan Raja kami Tuhan. Engkau tetap selama-lamanya, tidak akan pernah tergoyahkan Tuhan. Karena kasih-Mu bagi kami Tuhan luar biasa ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau terus memuji nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian dan hormat kami Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa bernafas. Terlebih lagi kalau kami masih boleh beribadah di hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat surga-Mu Tuhan. Ini semua karena cinta-Mu bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, terimalah penyembahan kami dari kedalaman hati kami Tuhan. Kami mau mengakui dan tetap akan mengakui bahwa hanya Engkau Allah kami satu-satunya, sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau baik, sangat teramat baik, layak terima hormat kami. Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena Allah yang kami sembah, Allah yang kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau Bapa kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkaryalah Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama yang memuji Tuhan katakan amin, haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan karena Dia Allah kita satu-satunya, amin. Kita mau satukan suara kita, satukan hati kita, nyatakan kebesaran Tuhan, haleluya. Yes Tuhan. Sama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu. Amin. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal. Amin. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan
sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak akan pernah takut, khawatir ataupun ragu Tuhan. Karena kami tahu siapa yang pegang hari esok bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tidak akan pernah kami ragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau sudah buktikan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau rela mati di atas kayu salib bagi kami semua Tuhan. Membuktikan kesetiaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kalau Kau saja rela mati di kayu salib bagi kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kupercayakan janji-Mu Tuhan dalam hidupku Tuhan. Tidak pernah sekalipun orang benar ditinggalkan Tuhan. Terima kasih untuk janji firman-Mu bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan. You will never leave us nor forsake us oh God. Terima kasih. Saudara yang memerlukan janji Tuhan, buka hatimu bagi Tuhan. Dia bukan Allah yang pernah berbohong, tapi Dia Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Oleh sebab itu katakan dengan iman, sungguh besar setiamu ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Hanya Dia yang mengerti kita saudara. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku Tuhan. isi hati. Amin, amin Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Dengan iman katakan, Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan kami Tuhan. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Manusia mungkin tidak bisa menepati janji-janjinya, tapi kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang setia. Mari saudara, sama-sama nikmati kemuliaan Tuhan. Asal kau buka hati, katakan sungguh besar. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagi kami Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janji. Yes, kami mau tetap percaya Tuhan. Aku tetap percaya. Mari saudara dengan iman katakan, kami percaya janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku percaya Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan. Walau
walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari saudara katakan dengan iman kita, kepercayaan kita, ku tetap percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan, walau kami tak melihat Tuhan apa yang terjadi di depan kami Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragukan, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidup. Tak pernah ku ragukan, ku tetap percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Haleluya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi. Amin. Di dalam hidup. Yes Tuhan, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya Tuhan. Yes, haleluya. Sekali lagi katakan, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidup. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Yes Tuhan, kami mau tetap percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan. Kami rindukan jamahan-Mu, kami rindukan pemulihan-Mu Tuhan. Dan kami percaya siang hari ini kami akan terima terobosan baru Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu yang perkasa dan berkuasa itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Siaplah kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami sambut penuh dengan sukacita yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kami kemenangan lepas kemenangan. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Puji-pujian yang luar biasa dinaikkan oleh pemuji dan pemusik yang luar biasa, karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Pagi ini kita masih dalam tema besar kita, Trust in God. Pagi ini saya akan sharing mengenai 3 alasan fundamental mengapa percaya kepada Tuhan. 3 fundamental reasons why trust in God. Trust mempunyai definisi keyakinan yang sangat kuat kepada sesuatu, yakin kepada pribadi, bisa kita yakin kepada satu perusahaan, atau kita yakin kepada suatu benda. Karena sesuatu itu dapat diandalkan, mampu, sanggup, dapat diharapkan, sehingga kita merasa aman, nyaman,
Dan kita sangat yakin bahwa semua harapan kita akan terpenuhi. Dan olehnya kita menyerahkan diri kita kepadanya. Itu adalah definisi daripada trust. Saudara, ketika kita berpergian dengan pesawat terbang, saudara menaruh trust kepada pilot yang membawa terbang pesawat itu. Saudara percaya begitu saja tanpa meminta untuk pilot tersebut menunjukkan ijazah dan jam terbang daripada pilot tersebut. Kita masuk pesawat, duduk, dan menikmati penerbangan itu. Saudara, walaupun nyawa kita menjadi taruhannya, kita begitu yakin dan tenang. Itulah trust kita kepada sang pilot dan maskapai penerbangan yang kita naiki. Apa artinya percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan yaitu satu keyakinan yang kuat bahwa Tuhan sanggup, dapat diandalkan, dapat diharapkan, sehingga kita berserah diri kepada Tuhan, karena di dalamnya kita merasa aman, nyaman, dan tenang. Itu adalah trust. Percaya kepada sesuatu, percaya kepada pribadi, sehingga kita di dalamnya merasa aman dan nyaman. Pagi ini kita akan belajar mengenai 3 alasan fundamental mengapa kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Alasan yang pertama, Tuhan itu ada. Itu adalah alasan mengapa kita percaya kepada Tuhan. Tuhan ada dengan sendirinya, tidak dicipta dan bukan ciptaan. Tuhan adalah pribadi, artinya Dia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan demikian. Pada mulanya Allah. Diawali dengan kata seperti itu. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Kata tersebut menyatakan bahwa sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Di situ dikatakan selanjutnya, menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan artinya membuat sesuatu yang belum pernah ada dan diciptakan tanpa memerlukan bahan atau material. Saudara, Tuhan itu ada. Dia adalah pribadi, Dia adalah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dialah yang mengatur tata letak matahari, bulan, bintang-bintang, planet, dan mengatur perputaran bumi sehingga terjadi pergantian siang dan malam secara konsisten. Dialah yang mengatur musim dan Dialah yang berkuasa dan berdaulat atas segala makhluk ciptaannya. Tuhan itu ada. Itu adalah alasan pertama mengapa kita percaya kepada Dia. Mazmur 14 ayat 1 mengatakan, hanya orang bebal yang berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Apakah kita percaya Allah itu ada? Apakah Allah yang kita percaya itu hanya sebatas gagasan atau hanya sebatas pengetahuan kita saja? Dan jangan sampai kita percaya Tuhan itu ada hanya karena kita dari keluarga Kristen. Kita dididik sebagai orang beragama dari keturunan Kristen dan kita ada di lingkungan gereja sehingga kita percaya Tuhan ada. Namun kita tidak memiliki relasi atau hubungan dengan Tuhan sebagai pribadi dan secara pribadi. Saudara, ada istilah yang namanya Kristen ateis.
artinya percaya ada Tuhan, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Percaya ada Tuhan, tapi Tuhan tidak sanggup melakukan apa-apa atas kehidupan kita. Istilah itu adalah Kristen ateis. Sekali waktu ada 2 orang sahabat. Dalam berjalannya waktu mereka bertemu dalam perdebatan. Ternyata 2 sahabat ini berbeda haluan, saudara. Yang satu jadi pendeta dan satunya lagi menjadi ateis. 2 sahabat ini. Dan mereka bertemu, mereka terlibat dalam perdebatan yang sangat sengit. Sang pendeta memberikan pembuktian bahwa Allah itu ada dengan mengutip banyak ayat-ayat Alkitab sebagai pembuktian bahwa Tuhan itu ada. Sedangkan sang ateis sahabatnya ini menyanggah keberadaan Allah dengan berbagai teori dan hipotesa yang begitu mendalam. Kedua-duanya memberikan alasan yang sangat kuat dalam argumentasi masing-masing. Dalam perdebatan itu tidak ada yang bisa menentukan siapa pemenangnya. Berakhir perdebatan itu, mereka pergi masing-masing tetap dalam imannya. Yang satu tetap percaya kepada Tuhan, yang satu tetap tidak percaya kepada Tuhan. 7 tahun berselang, mereka bertemu kembali, saudara. Sang ateis sedang terbaring lemah dan sekarat di rumah sakit dan dikunjungi oleh sahabatnya, sang pendeta itu. Sang ateis yang terbaring lemah dalam sakratul maut, dia ketakutan dan memohon dengan sangat kepada sahabatnya itu yang adalah pendeta. Dia minta didoakan. Karena dalam sakratul maut dia mengalami ketakutan akan penghakiman. Dia mengalami ketakutan akan penghukuman kekal di neraka. Dia berkata kepada sahabatnya, sang pendeta itu, bahwa dia ingin bertobat. Sang ateis ini ingin bertobat. Neraka itu tempat yang mengerikan. Dan Tuhan itu ternyata ada, kata si ateis. Sang sahabat yang pendeta itu pun dengan susah payah dan bingung, akhirnya berdoa kepada Tuhan dan membawa sang ateis kepada pertobatan. Saudara, kenapa sang pendeta tersebut mengalami susah payah dan kebingungan pada saat dia berdoa kepada Tuhan? Karena setelah 7 tahun perdebatan itu, sang pendeta diam-diam sudah menjadi ateis. Dan baru memanggil dan berdoa kepada Tuhan saat itu lagi. Sang ateis mati dalam keadaan percaya kepada Tuhan. Dan sang pendeta pun bertobat juga saat itu juga. Dan mulai kembali lagi berkhotbah memberitakan Injil Kristus. Alasan fundamental yang pertama mengapa kita percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan itu ada. Alasan fundamental kedua mengapa kita percaya kepada Tuhan, Ayub 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal." Inilah perkataan Ayub di bagian akhir kitab Ayub. Ayub seorang yang saleh dan jujur. Dia adalah orang yang terkaya yang pernah hidup di zamannya. Tetapi dia juga orang termalang yang pernah hidup di zamannya. Dia hidup tanpa kekurangan apapun, menjadi hidup tanpa punya apapun. Dan tanpa punya siapapun. Harta benda habis, anak-anak mati, istri pun pergi meninggalkan dia. Ayub hidup sebatang kara
dengan penyakit borok di seluruh tubuhnya. Namun cerita Ayub tidak berakhir di situ, saudara. Ada pribadi yang berkuasa. Ada pribadi yang sanggup memulihkan kehidupannya, yang terpuruk menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Itulah sebabnya Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Tuhan bukan hanya sanggup melakukan segala sesuatu, tapi rencananya tidak pernah gagal. Hal serupa pun dialami oleh Yusuf. Iri hati dan kebencian mendorong saudara-saudaranya melakukan tindakan kejahatan terhadap Yusuf. Yusuf dibuang ke sumur kering dan dijual untuk dijadikan budak. Saudara, orang yang iri hati akan melakukan cara apapun untuk melampiaskan kejahatannya. Namun di pasal terakhir kitab Kejadian, Yusuf berkata, Kejadian 50 ayat 20. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Saudara, Tuhan itu ada. Dia bukan sekedar ada, tetapi Dia juga berkuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu, dan rancangannya tidak akan pernah gagal. Masa-masa sulit yang mungkin saudara dan saya alami saat ini tidak akan pernah membuat rencana Tuhan menjadi batal. Hal yang jahat yang orang lain perbuat, perkataan negatif yang mungkin orang lain katakan tentang saudara dan saya, itu tidak akan pernah membuat rancangan Tuhan atas kita menjadi gagal. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan negatif orang lain tentang kita, tetapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan atas kita. Alasan fundamental yang pertama mengapa percaya kepada Tuhan, Tuhan itu ada. Yang kedua, Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu dan rancangannya tidak pernah gagal. Renungkanlah dua hal ini. Tuhan yang saudara dan saya percayai itu adalah pribadi yang eksis, yang sanggup melakukan segala sesuatu dan rancangannya tidak akan pernah gagal. Apalagi yang menjadi alasan kita untuk menjadi begitu sangat khawatir dalam kehidupan ini. Tuhan ada. Dia pribadi yang berkuasa dan rancangannya atas saudara dan saya tidak akan pernah gagal. Artinya, selama saudara dan saya hidup di dunia ini, ada pribadi yang dapat kita andalkan. Dia mampu, dia sanggup, dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Alasan fundamental yang ketiga, yang terakhir. Mengapa kita menaruh percaya kepada Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan dalam versi mudah dibaca. Dengan judul Yesus Pembela Kita. "Anak-anakku, aku menuliskan ini kepadamu supaya kamu tidak melakukan dosa. Tetapi jika ada seorang yang berbuat dosa, kita mempunyai pembela yang membela kita di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu." Yesuslah jalan untuk menghapus dosa kita. Dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa semua manusia. Saudara, Tuhan yang kita percayai itu adalah pribadi yang nyata. Dia ada dan berkuasa. Dia juga punya rancangan yang baik selama saudara hidup di bumi ini. Dan rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal.
Walaupun keadaan hari-hari yang saudara hadapi begitu berat, tetap tenang dan percaya. Kalau Ayub yang begitu terpuruk hidupnya bisa dipulihkan, bahkan menjadi lebih makmur. Kalau Ayub mengalami keajaiban Tuhan, Tuhan pun sanggup melakukannya bagi kita yang menaruh percaya kepadanya. Dan Tuhan tidak berhenti menolong saudara dan saya selama kita hidup di bumi ini. Dia juga akan menjadi pembela kita di takhta pengadilan Allah nanti. Saudara, kita tidak pernah luput dari dosa. Kita semua akan dihakimi atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Yesus Kristus Tuhan yang kita menaruh percaya kepadanya, Dia akan berdiri di samping kita menjadi pembela kita. Dia akan berkata kepada Bapa, dia memang penuh kelemahan. Dia memang jatuh bangun dalam kesalahan dan dosa. Tapi darahku sudah tercurah dan aku telah mati dan bangkit untuk menebus setiap pelanggaran yang dilakukannya. Dan dia percaya akan karya penebusanku di Kalvari. Karena pembelaan Kristus, saudara dan saya akhirnya bisa masuk kerajaannya yang kekal. Dan itu bukan karena kita benar, tapi karena pembelaan Kristus. Bukan karena kita banyak jasa baik, tapi karena kasih karunia Tuhan semata. Sebagai kesimpulan, mengapa kita menaruh percaya kepada Tuhan? 1, karena Tuhan itu ada. 2, Tuhan itu berkuasa dan rancangannya tidak pernah gagal. Yang ketiga, Dia akan menjadi pembela kita di takhta pengadilan Allah nanti. Memahami dan menyadari 3 hal yang fundamental tentang arti percaya kepada Tuhan. Seharusnya kita mempunyai dasar yang kuat untuk mengalami kemenangan di dalam kehidupan ini dan sukacita dalam berjalan bersama Tuhan yang kita percayai. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Terjemahkan firman-Mu ini di dalam setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mempunyai keyakinan yang teguh kepada-Mu ya Tuhan. Bahwa Engkau ada. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan berdiri di samping kami, menjadi pembela kami di hadapan takhta pengadilan Allah. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami yakin Tuhan yang kami percayai. Kami yakin Tuhan yang kami imani. Itu sebabnya kami tenang. Itu sebabnya kami nyaman. Itu sebabnya kami aman ada di dalam Engkau Tuhan. Kami punya Tuhan. Kami tidak takut akan masa depan kami. Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bagian kami adalah tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Amin. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup
Tuhan yang sungguh memberkati. Dia ada buat saya, Dia ada buat saudara. Tidak ada rancangan yang gagal bagi saudara dan saya. Dialah pembela kita, saudara. Mari sama-sama katakan, pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi, nyatakan kepercayaanmu pada Tuhan. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat. Saat ini kita belum melihat, tapi kita percaya Dia yang pegang hidup kita, Dia yang pegang keluarga kita, Dia yang pegang pekerjaan, bisnis kita. Tuhanlah Allah kita yang dahsyat, luar biasa dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari saudara, sekali lagi angkat tanganmu, nyatakan kepada Tuhan, ku tetap percaya, walau ku tak melihat. Kadang kami tidak mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu Tuhan, tapi kami tidak akan pernah ragu Tuhan, karena kami tahu masa depan kami penuh pengharapan bersama Engkau. Yes, di dalam hidup, katakan dengan iman, tak pernah ku ragukan, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Inilah keyakinan kami Tuhan. Kami mau tetap percaya. Ku tetap percaya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah meneguhkan kami. Kami percaya berkat Allah melimpah bagi Bapak Anton Tuhan. Biar Kau nyatakan, Kau singkapkan lagi rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Dan kami semua dipulihkan dan kami menjadi berkat. Dan kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkaulah pembela kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, amin. Firman Tuhan yang sudah menyatakan dan meneguhkan kepada kita. Percaya saja kepada Tuhan, Dia ada. Puji nama Tuhan. Diberkati kami semua oleh kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Anton. Tuhan memberkati Pak Anton beserta ibu, bahkan anak-anak yang ada, bahkan pelayanannya terus disertai oleh Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban syukur bagi Tuhan. Bagi saudara yang dipastori boleh memasukkan ke dalam box hitam yang ada. Bagi saudara yang di rumah, rekan-rekan live Facebook yang rindu melayani pelayanan GPD New Life Church, bisa memberkati kami melalui aplikasi Zelle dengan atas nama gpdinlc@yahoo.com. Sekali lagi bagi saudara yang rindu untuk memberkati pelayanan kami, ini pelayanan Tuhan saudara ya, biar saudara menabur di tanah yang baik dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, bisa melalui account Zelle gereja kami yaitu gpdinlc@yahoo.com. Saya percaya taburan yang saudara sudah taburkan itu akan menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya tidak ada yang sia-sia ketika kita menabur untuk Tuhan. Pengumuman sepanjang minggu ini, hari ini saudara jangan lupa jam 5 sore bagi rekan-rekan yang memiliki anak-anak kecil, kita ada Sunday School jam 5. Sekali lagi ini virtual melalui account Zoom gereja. Saudara boleh lihat di flyer nanti. Nanti hari Senin kita ada SALT, Sharing and Learning Together. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama saudara, discipleship jam 6 sore melalui Zoom juga. Dan hari Rabu dan Jumat kita ada Prayer Warrior yang kita akan mulai jam 6. Mari sama-sama kita berdoa bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa saudara, disitulah letak kekuatan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hari Sabtu kita ada latihan dan youth jam 5 sore. Kembali lagi hari Minggu kita akan beribadah kepada Tuhan jam 9 pagi. Itu saja menjadi pengumuman kita pada saat ini. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Tetap kita nyanyikan pujian ini. Ku tetap percaya walau ku tak melihat. Apapun yang menjadi beban saudara, pergumulan saudara, percaya meskipun kita belum melihat outcome-nya, meskipun kita belum melihat hasilnya saat ini, saudara percaya prosesnya Tuhan proses yang terindah, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Haleluya.
tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup, tak pernah ku ragu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus tetap percaya. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup, Ku ragu, mari kita angkat tangan kita. Katakan, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walau tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu ya Tuhan, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidup, ku tetap percaya. Saudara-saudara, engkau yang membutuhkan mujizat hari ini, engkau yang ada di rumah, engkau yang teman-teman Facebook yang ada, engkau yang membutuhkan doa. Saya percaya firman Tuhan adalah kekuatan, firman Tuhan adalah jawaban kita sekalian. Mari engkau angkat tangan, engkau yang sakit, engkau yang membutuhkan pekerjaan, engkau yang bergumul dengan studimu, dengan finansialmu. Engkau angkat tangan dan katakan, ku tetap percaya ya Bapa, bahwa ada pertolongan, ada mujizat, ada kekuatan Tuhan, bahkan ada kemuliaan yang akan dinyatakan. Ku tetap percaya, ku tetap percaya. walau ku tak Melihat di depanku, tak ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Yes Lord, mengalir pertolongan Tuhan. Ku tetap percaya, ku tetap percaya. Haleluya, puji Tuhan. Mujizat dinyatakan, pertolongan Tuhan nyata. Terpuji namamu ya Bapa. Raya lama sana, raya lama takar, raya lama. Haleluya. Terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ini adalah komitmen, ini adalah tekad, dan ini adalah statement iman kami. Kami mau tetap percaya. Apapun yang ada di depan kami, apapun pergumulan kami percaya, we believe our God is a great God. Kami percaya Allah kami, Allah yang besar, yang mampu menolong, meluruskan pikiran kami, meluruskan hati kami, dan kami angkat tangan kepadamu Bapa. Kami surrender to your hand God. Kami menyerah ke dalam tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang berlobang paku, yang mampu menolong, memberikan jalan keluar. Engkau yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau yang membutuhkan pekerjaan, engkau yang bergumul dengan finansial, engkau yang bergumul dengan keluargamu, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat, mujizat, bahkan pertolongan Tuhan menjadi bagian saudara. Dan kami yakin Tuhan yang kami sembah, Allah kami yang hidup, yang mati dan hari ketiga engkau bangkit. Engkau sudah mengalahkan maut,
Engkau sudah mengalahkan hal-hal yang menjadi tanggungan kami manusia. Kami yakin hari ini kami diberikan kekuatan. Kami diberikan kekuatan lewat firman Tuhan, bahwa Tuhan itu ada di saat kami berdoa. Tuhan itu hadir di saat kami punya masalah. Di dalam nama Yesus, angkat tangan, kedua tanganmu, percaya dengan iman. Inilah tangan kami yang terangkat, Bapa. Kami membutuhkan Engkau. Sebagaimana seorang anak datang kepada bapaknya, meminta pertolongan, meminta belas kasihan, meminta berkat kepada Bapa kami. Engkau adalah Allah kami, Bapa yang hidup, yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah melupakan kami. Bahkan Allah yang kami sembah adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Oleh karena itu, kekasih-kekasihku, percayalah mata Tuhan terarah kepadamu. Percayalah bahwa Tuhan sekarang memberkati engkau. Tuhan menjawab engkau. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan mengangkat engkau dan tidak akan turun. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengalahkan maut. Allah yang mengubah air menjadi anggur. Allah yang memberkati kami di dalam nama Yesus. Kiranya berkat persekutuan Allah Roh Kudus, kasih daripada Allah Bapa, penyertaan, promosi, supernatural blessing akan menjadi bagian kami. Kami percaya dimanapun kaki kami berpijak, di situ akan menjadi bagian kami. Minggu yang akan berjalan adalah minggu promosi dari Tuhan, minggu keberkatan, minggu di mana Tuhan menyatakan pertolongan dan mujizatnya. Dan kami yakin pertolongan Tuhan nyata mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Happy Sunday all. God bless you. Dan sampai ketemu di dalam program-program kita. Besok hari Senin ada prayer, ada Salt. Hari Rabu dan Jumat ada Prayer Warrior. Dan hari Sabtu ada Youth. Dan hari Minggu ada ibadah lagi lewat online dan Sunday School pada jam 5 sore. Terima kasih buat Pak Anton yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan bagi Bapak Ibu yang di rumah di Zoom, Tuhan Yesus memberkati. We love you, God bless you.